Tahun ini diprediksi sangat banyak jumlah masyarakat yang mudik di tahun ini. Ini merupakan kabar gembira bagi ekonomi negara. Tapi kalau dari ASDP sendiri, Bu, seperti apa persiapan yang sudah dan juga akan dilakukan? Kabar gembira bagi ekonomi negara, kabar gembira juga buat kita, tetapi juga kabar gembira dengan waspada karena memang banyak sekali persiapan yang harus dilakukan. Kalau prinsipnya ada 3 hal sih yang kita harus siapkan. Pertama adalah terkait dengan memastikan bahwa kita ada sinkronisasi antara supply dengan demand. Jadi kemudian yang kedua kita siapkan sistemnya, dan yang ketiga adalah koordinasi dan komunikasi. Nah, sistem supply dan demand ini yang harus kita pastikan, karena naiknya tuh kalau yang paling kritikal misalnya di Merak Bakauheni ya, karena paling besar jumlah orang yang akan menyeberang, itu kita misalnya memastikan bahwa kapasitasnya itu sesuai dengan demand-nya. Nah, kalau sehari-hari gambaran saja di Merak Bakauheni itu kira-kira sekitar bisa 9.000 gitu atau 12.000 per harinya kalau weekend 12.000. Tetapi kalau Lebaran itu bisa 3 sampai 4 kali lipat. Nah, sementara kapasitas itu tidak mungkin kan dibuat sama dengan demand Lebaran persis. Jadi harus diatur. Itulah maka sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini tentu ada peningkatan kapasitas di kita juga. Misalnya kita koordinasi dengan stakeholders lain dari Kemenhub, misalnya bahwa kapal-kapal besar yang dioperasikan, kemudian kita juga menambah kapasitas di dermaganya yang tadinya hanya bisa disandar kapal yang sedang menjadi kapal yang besar. Nah, itu kita lakukan. Kemudian kantong-kantong parkir juga kita tambah. Tapi sekali lagi kita harus pastikan dengan yang kedua tadi, sinkronisasi dengan sistem. Maka kita sudah memberlakukan yang namanya sistem Verizi, di mana orang harus melakukan reservasi online. Tidak ada lagi pembelian tiket di pelabuhan. Apalagi di pinggir jalan tidak ada. Kita sudah memberlakukan yang namanya geofencing, di mana kita membuat sistem di mana sekitar jarak 4,2 atau 4,7 kilometer kalau di Merak dan Bakauheni, orang sudah tidak bisa lagi reservasi bahkan di sistem, supaya tidak mengganggu operasional. Jadi intinya kita persiapkan baik dari segi kapasitas, sistem, maupun sinkronisasi antara supply dan demand. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mendengar begitu data dari versi Polri, kemudian juga dari Kemenhub juga sudah punya data sendiri yang dihimpun jauh-jauh hari di saat mudik. Tapi kalau kita bisa lihat dari data yang disimpulkan bahwa memang kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini cukup ekstrim, yaitu lebih dari 50% begitu. Kalau dari ASDP sendiri, bagaimana data yang diprediksi? Apakah memang sesuai dan juga sinkron dengan data dari pemerintah pusat, atau sebenarnya ASDP sudah punya data yang berbeda? Ya, kita kenaikannya sama, maksudnya cukup besar buat sektor kami, tapi tidak sebesar in total yang diprediksi oleh Kemenhub. Di kami, kalau dibandingkan tahun ini kita memprediksi ada sekitar 5,78 juta penumpang atau kurang lebih naiknya sekitar 15%. Kemudian kendaraan sekitar 1,37 juta kendaraan atau naiknya 14% dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti kalau dari ASDP sendiri, moda-moda transportasi yang dilayani oleh ASDP kenaikannya sekitar 14 hingga 15%. Betul, gitu ya. betul. Oke, selain dari Merak Bakauheni yang memang menjadi titik yang selalu padat begitu, adakah Bu Ira titik-titik yang memang juga diantisipasi karena kemungkinan titik-titik ini diprediksi akan terjadi kepadatan pada saat mudik nanti? Ya, kami secara nasional melakukan pemantauan di 8 lintasan. Tapi kalau yang paling dekat di Jawa itu Merak Bakauheni, kemudian Ketapang Gilomanik, itu secara historis adalah titik-titik yang tertinggi yang harus kita siagakan. Ya. Oke, baik. Berarti memang titik utamanya tetap di Pulau Jawa, keluar dari Pulau Jawa, keluar dan masuk dari Pulau Jawa ya? Jawa, Bali, dan Sumatera. Oke, baik. Kalau akhirnya kita melihat begitu, data-data dari baik Kemenhub, kemudian dari Polri, kemudian dari ASDP juga tadi memprediksi adanya kenaikan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023. Kalau memang akhirnya pada saat momen mudik dan juga arus balik, memang terjadi akhirnya kepadatan. Kalau dari ASDP sendiri, apa saja Bu yang sudah dipersiapkan? Baik, kita memainkan beberapa skenario, tetapi kita tidak ingin sesuatu itu reaktif ya ketika
terjadi kebutuhan maka baru kita bereaksi. Kita merencanakan. Jadi dari awal, dan ini sejak 2 tahun lalu bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kita sudah memobilisasi pelabuhan di luar ASDP. Jadi kita akan menggunakan pelabuhan milik Pelindo di Ciwandan, kemudian pelabuhan BBJ ini milik swasta, kemudian ada kontingensi juga dengan Indah Kiat. Jadi ada 4 titik pelabuhan kita pecah. Kemudian kita juga bedakan kategorisasi kendaraan yang di Merak misalnya di pelabuhan kami itu untuk kendaraan pribadi dan truk kecil, kemudian di BBJ itu truk yang besar, sementara di Ciwandan kita ada golongan truk sedang, di mana juga bersama dengan motor misalnya, sehingga mengelolanya lebih mudah karena kita tidak di satu titik saja tapi disebar ke 4 titik. Kemudian yang kedua, secara operasional kalau sampai terjadi masih ada kepadatan lagi, kita bekerja sama dengan Korlantas, di bawah Komando Korlantas yang akan memberikan diskresi. Ada beberapa hal yang teman-teman polisi akan lakukan, yaitu dengan delaying system. Jadi ada beberapa titik di mana jika pelabuhan terlalu penuh maka kendaraan-kendaraan akan didelay di beberapa titik sehingga kedatangan ke pelabuhan ditunda sebentar sampai pelabuhannya kemudian lengang sedikit baru dioperasikan lagi kendaraan dari titik delaying ke pelabuhan. Nah, ini penting sekali bahwa pengguna jasa juga kita mohon pengertiannya. Kalau dari titik jalan tol itu namanya flowing ya, operasionalnya dia jalan mengalir. Tapi kalau ada kapal nggak mungkin dari mengalir langsung loncat gitu kan ke kapal. Jadi sistem buka tutup. Betul. Jadi kami lakukan namanya sistemnya batching. Nunggu satu batch dulu, baru kemudian ketika kapalnya siap, satu batching ini bisa berangkat gitu. Nah itu yang kami ingin mungkin menggunakan bahasa yang lebih tepat, bukan macet sebenarnya, tapi memang harus antri karena untuk mengoperasikan dari jalan yang lurus, kemudian harus ada operasional kapal yang modanya berbeda gitu.